Diawali dengan keberlanjutan bumi karena ketika bumi tidak berlanjut, ya manusianya tidak berlanjut. Kemudian masuk kepada pendidikan. Kenapa pendidikan? Karena isi bumi yang bisa, yang mempunyai kapasitas, yang diciptakan oleh Sang Pencipta untuk mampu mengatur melalui akal budinya adalah makhluk yang namanya manusia. Ini saya tidak mau jauh-jauh menyampaikan hal tersebut karena banyak sosiolog di sana, banyak sekali ahli yang bisa menjelaskan secara keilmuan lebih jauh. Tetapi kita sebagai manusia mempunyai akal dan budi untuk menjaga bumi ini, dan itulah kemudian pendidikan atau isu atau kata global citizenship menjadi mengemuka dan dibahas di berbagai belahan bumi. Nah, ibarat bumi ini adalah rumah kita bersama. Ketika kita yang punya rumah, maka ya rumah itu harus dibersihkan, harus dijaga. Kalau ada yang bocor dirapikan, kalau ada yang rusak dibetulkan. Karena ini adalah rumah kita bersama. Artinya setiap warga rumah, setiap anggota keluarga di rumah itu mempunyai tanggung jawab untuk menjaganya. Nah, ini kalau saya melihat di sini ada dunia, kemudian negara-negara, pembagian wilayah, dan kemudian yang paling kecil adalah individu-individu yang mengisi ruang dan waktu di dunia, di negara, sampai pada titik yang unit yang terkecil adalah keluarga setelah individu. Nah, setiap negara di dunia memiliki kewajiban untuk memenuhi hajat hidup seluruh penduduknya. Nah, oleh sebab itu Indonesia dengan segala mulai dari konstitusi, undang-undang, segala peraturan dari tingkat negara sampai tingkat RT, tujuan utamanya mestinya adalah memenuhi hajat hidup seluruh penduduknya. Nah, kemudian setiap negara berkewajiban menjaga wilayahnya untuk menjaga kehidupan yang ada di rumah besar bersama itu. Nah, saya suka mengibaratkan bahwa di bumi ini ibaratnya satu RT. Nah, negara-negara itu adalah rumah-rumah yang ada di wilayah RT tersebut. Nah, semakin besar wilayahnya. Nah, oleh sebab itu diperlukan pemahaman bersama oleh seluruh penduduk bumi untuk saling memahami agar tercipta kehidupan yang damai dan sejahtera. Lantas, bagaimana kita menjaga kehidupan di bumi sebagai wujud komitmen sebagai bangsa Indonesia? Kita patut bersyukur mempunyai para pahlawan yang sangat cerdas, yang membuat, yang menyusun pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 pada alinea ini, kemudian daripada itu untuk membentuk satu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ini adalah ibarat yang saya sampaikan sebelumnya. Mulai dari individu, kemudian negara, dan ini ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Bagaimana kita tidak harus menjaga, bagaimana kita tidak mempunyai kewajiban untuk membuat ini sebagai satu-satunya saat ini adalah pedoman kita dalam berbangsa dan bernegara. Karena kita sudah mempunyai konstitusi yang seiring dengan apa yang digaungkan di tingkat dunia. Kita sudah mengawali. Indonesia sudah punya di dalam pembukaan undang-undang dasarnya. Nah, dan ini kemudian setelah
itu UNESCO dibentuk, kemudian konstitusi UNESCO seiring dan sejalan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita. Nah, oleh sebab itu Indonesia sebelum menjadi anggota PBB terlebih dahulu menjadi anggota UNESCO. Karena apa yang disampaikan oleh UNESCO seiring dan sejalan dengan konstitusi Indonesia. Nah, sebenarnya ketika berbicara kewarganegaraan global atau global citizenship adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindakan individu dan masyarakat, individu dan kelompok dalam hal-hal yang menyangkut sosial, ekonomi, budaya, alam, yang menunjukkan bahwa mereka adalah warga dunia. Yang tadi disampaikan oleh Pak Dekan bahwa tidak cukup kita hanya melihat apa yang terjadi, biarin ini juga cuman di wilayah RT saya aja. Nah, misalnya tidak melaksanakan atau tidak menunjukkan sikap peduli pada lingkungan, ya orang cuma di rumah sendiri. Nah, tidak bisa demikian, karena kita perlu sebagai warga dunia, kita perlu menyadari bahwa segala tindakan yang kita lakukan ada kemungkinan dan bahkan besar kemungkinan saat ini akan berpengaruh pada kehidupan yang jauh lebih luas. Nah, saya ingin sedikit memutarkan video kebinekaan global yang digagas oleh UNESCO. Young people want an education that is relevant to their world and aspirations. Global citizenship education can help us learn to live together in peace. It nurtures respect for all, a sense of belonging to common humanity based on human rights. It helps learners think critically, understand the interconnections between the local and the global. It builds motivation to engage and assume active roles to resolve global challenges, and contributes to a more just, peaceful, tolerant, and sustainable world. Global citizenship education can be delivered in schools in a variety of subjects, but also outside of school. Community associations, authorities, the media, family. It concerns everybody. Education fosters global citizenship. When students learn about global issues and how these impact on their communities, when young people are given the opportunity to learn from each other, and when they're taught to respect each other's differences and opinion. Global citizenship education is most effective when teachers engage in participatory approaches to learning and are equipped with appropriate teaching materials. Global citizenship education is most likely to succeed when all girls and boys feel respected as human beings and are encouraged to participate in school life. We can all be global citizens. Apa yang disampaikan di dalam video tadi merupakan rangkuman bahwa pendidikan kewarganegaraan global bukan hanya satu-satunya milik pendidikan agama, milik pendidikan kewarganegaraan, atau milik, tetapi pendidikan untuk keseluruhan dalam mewarnai kehidupan. Jadi, Jadi pendidikan kewarganegaraan global adalah alat penting yang akan membantu kita sebagai warga negara dan warga global untuk dapat berperan aktif dalam kehidupan global di berbagai bidang: sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, dan pendidikan. Ini tampaknya adalah hal besar. Tetapi untuk mencapai ini,
kita bahkan bisa memulai pendidikan kewarganegaraan global dari anak-anak. Kalau saya sekarang berbicara dengan para calon mahasiswa pendidikan, dalam pendidikan PAUD sekalipun. Dalam pendidikan PAUD sudah kita bisa memasukkan unsur kewarganegaraan global. Contohnya, peduli menggunakan air, tidak membuang air minum ketika belum habis, kemudian tidak menggunakan banyak kertas untuk hal-hal yang tidak berguna. Itu adalah salah satu contoh kecil untuk anak-anak usia dini. Jadi pendidikan kewarganegaraan global bukan pelajaran pendidikan kewarganegaraan global, tetapi bisa diajarkan bahkan sejak usia dini, sejak di pendidikan usia dini. Malah kalau saya bilang pendidikan usia dini itu harus diperkaya dengan hal-hal yang menyangkut membangun kesadaran sebagai warga negara global. Nah, kenapa kalau warga negara, saya katakan langsung warga negara global? Karena kita tidak akan menjadi warga negara global kalau kita bukan warga negara Indonesia dan kita tidak menanamkan kuat-kuat nasionalisme tentang keindonesiaan. Karena mau berperan di global dengan identitas apa? Nah, jadi ketika mengatakan kebinekaan global, itu artinya kebinekaan secara nasionalnya harus kuat, karena kita nggak akan bisa tampil di tempat yang lebih luas tanpa mempunyai identitas yang kuat. Sebagai warga global diperlukan pemahaman dan kesadaran untuk berpartisipasi dan bergotong royong, menjaga agar kehidupan di bumi ini lebih damai, lebih adil, dan berkelanjutan. Nah, menumbuhkan kesadaran inilah yang kalau saya bilang menumbuhkan kesadaran itu seperti halnya kita memberi garam dalam masakan yang kita buat. Pemahaman itu dirasakan, kesadaran itu dirasakan tanpa orang melihat misalnya itu soto ayam, tidak melihat daging ayamnya, tapi merasakan enaknya soto karena digaram. Itulah kewarganegaraan, penyadaran terhadap kewarganegaraan global. Nah, pendidikan kewarganegaraan global adalah pendekatan pendidikan yang bertujuan menumbuhkan rasa hormat dan solidaritas pada siswa untuk membangun rasa kemanusiaan yang sama, ya, dan membantu mereka menjadi warga global yang bertanggung jawab dan aktif dalam membangun masyarakat yang inklusif. Inklusif itu artinya apa? Inklusif itu bukan perkara disabilitas, tetapi inklusif itu misalnya kita menyadari di sebuah sekolah negeri ada anak-anak dari beragam, terutama kalau di kota-kota besar ya, dari beragam latar belakang, agama, bahasa, budaya, cara. Maka dalam lingkungan itu semua anak mendapatkan perlakuan yang sama. Mendapatkan perlakuan yang sama tidak hanya secara resmi dan formal, tetapi bahkan di dalam kesempatan bermain, kesempatan bergaul. Itulah sebabnya ketika berbicara konteks sekolah, bullying itu harus menjadi perhatian utama. Karena ketika ada bullying berarti di situ tidak ada pendidikan yang inklusif. Nah, itu adalah jalur untuk menuju kewarganegaraan global dalam konteks yang lebih luas. Pendidikan kewarganegaraan global dikombinasikan dengan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan atau Education for Sustainable Development yang menyatu dalam target 4.7 SDG UNESCO.
tujuan pembangunan berkelanjutan 4 tentang pendidikan dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Nah, inilah esensi daripada pendidikan kewarganegaraan global. Nah, ada 3 aspek penting dalam kewarganegaraan global: solidaritas, menghormati perbedaan, dan rasa kemanusiaan. Solidaritas itu tadi yang saya contohkan. Ketika anak diajak untuk menjaga bumi dengan tidak menggunakan plastik, dengan tidak menyisakan air minum dengan cara menghabiskan air minum yang dia miliki, yang tidak bisa diminum oleh orang lain, itu artinya kita sudah mengajarkan kesadaran solidaritas. Kenapa? Karena untuk menjadikan air minum ini dibutuhkan upaya yang besar, satu. Yang kedua, banyak orang lain yang tidak bisa minum air bersih. Debit air di bumi ini tidak akan tiba-tiba bertambah banyak, tidak akan. Nah, itu kita sudah mulai melatih pendidikan kewarganegaraan global. Menghormati perbedaan. Menghormati perbedaan artinya ketika kita memberikan kesempatan anak-anak untuk bermain. Ini saya memberikan contoh di PAUD karena mungkin di PAUD bagaimana kewarganegaraan global, banyak yang bisa dilakukan. Contohnya ketika memberi kesempatan bermain, diberi kesempatan waktu yang sama, anak-anak diberi kesempatan waktu yang sama, diberi tempat yang wajar dan tidak dibiarkan anak berebut sendiri, diajak untuk berkomunikasi. Nah, ini semua merupakan gabungan solidaritas, menghormati perbedaan, rasa kemanusiaan, ada di situ semua. Nah, itu adalah alur atau upaya untuk untuk melakukan pendidikan kewarganegaraan global. Nah, tujuannya adalah, ini rangkuman dari yang tadi saya gambar dalam chart, untuk memberdayakan murid agar terlibat dan mengambil peran aktif baik secara lokal maupun global untuk menghadapi dan menyelesaikan tantangan global, dan pada akhirnya menjadi kontributor proaktif menuju dunia yang lebih adil, damai, toleran, inklusif, aman, dan berkelanjutan. Adik-adik calon mahasiswa yang saya hormati, mulailah mendidik kewarganegaraan global dari diri sendiri. Selalu ditanamkan dalam diri sendiri, karena saya tahu walaupun nantinya adik-adik ada yang tidak menjadi pendidik, tetapi ketika masuk di fakultas pendidikan, maka di sana segala atribut yang mendidik para calon pendidik harus menjadi perilaku diri sendiri. Nah, kembali ke laptop, pendidikan kewarganegaraan global ada 3 dimensi. Dimensi kognitif menyangkut perolehan pengetahuan. Nah, ini biasanya kita berhenti di sini. Berhenti di dimensi kognitif, mendapat pengetahuan, pemahaman, dan berpikir tentang kewarganegaraan global. Tetapi begitu masuk dimensi sosio-emosional, nah ini mulai bergeser. Kenapa? Karena ini membutuhkan upaya. Dimensi perilaku membutuhkan upaya. Tetapi 3 dimensi konseptual ini harus terus dipegang dalam rangka pendidikan kewarganegaraan global. Dimensi sosio-emosional berkaitan dengan rasa memiliki. Yang ini tentunya diawali dari diri kita sendiri. Rasa memiliki terhadap kemanusiaan, sesama, dan seterusnya. Dimensi perilaku mengharapkan murid untuk bertindak secara bertanggung jawab di tingkat lokal. Yang tadi saya contohkan sudah tercakup di sana. Nah, pendidikan kewarganegaraan global apakah perlu menjadi mata pelajaran sendiri? Tentu saja tidak. Tidak ada pelajaran
subject matter, global citizenship, atau pelajaran kewarganegaraan global. Tidak, karena pendidikan kewarganegaraan global ini adalah tindakan mendidik yang mengedepankan nilai-nilai inti kewarganegaraan global, yaitu tetap tadi 3 tadi, non-diskriminasi, penghormatan terhadap keberagaman, dan solidaritas terhadap kemanusiaan. Ini terus dipegang. Jadi apakah perlu pelajaran? Oh tidak, semua hal, ya, terutama ketika berbicara di konteks sekolah, di konteks kelas, semua pelajaran dapat melakukan tindakan mendidik yang meningkatkan pendidikan, yang meningkatkan kesadaran kewarganegaraan global. Nah, bagaimana pendidikan kewarganegaraan global diselenggarakan dalam konteks keluarga? Nah, ini saya awali dengan konteks unit lembaga terkecil, yaitu keluarga. Keluarga sangat dapat melakukan pendidikan kewarganegaraan global karena ada aturan di dalam keluarga, ada tata laksana ketika nanti menjadi orang tua, menjadi contoh yang melakukan tadi 3 hal dengan kesadaran solidaritas, kemanusiaan, dan non-diskriminatif. Itu terus dilakukan di dalam proses keseharian, ya. Nah, jadi anak-anak dikenalkan jika ada tetangga yang berbeda, itu tidak apa-apa. Jadi jangan misalnya begini, ada tetangga yang kebetulan memelihara anjing gitu di rumahnya dan kebetulan berasal dari suku yang berbeda, kemudian agama yang berbeda, bahasa yang berbeda. Jangan malah anak-anak diajarin untuk jangan bergaul dengan dia. Dia itu punya anjing, dia itu tidak misalnya makan makanan yang diharamkan oleh kita misalnya. Nah, itu bukan seperti itu yang melaksanakan di dalam pendidikan keluarga. Tentunya anak mulai disadarkan berapapun umurnya bahwa tadi Pak Dekan menyampaikan, kita aja lahir dari perbedaan. Kalau nggak ada perbedaan, enggak lahir kita. Nah, ketika dalam konteks kelas, bagaimana pendidikan kewarganegaraan global diselenggarakan? Pendidikan kewarganegaraan global, maaf globalnya ketelan. Ketika pendidikan kewarganegaraan global diselenggarakan dalam konteks kelas, ya tadi intinya pendidikan kewarganegaraan global ini adalah mengenalkan perilaku yang berorientasi kepada solidaritas, menghargai perbedaan, dan saling menghormati. Itu. Jadi pelajaran apapun, pelajaran bahasa Indonesia, bagaimana pelajaran bahasa Indonesia bisa mengedepankan pendidikan kewarganegaraan global? Pilihlah teks-teks yang bisa membantu anak-anak untuk membaca hal-hal yang terkait dengan peningkatan kesadaran diri sebagai warga global. Pelajaran semuanya, nyaris semua pelajaran dapat mengenalkan pendidikan kewarganegaraan global. Lewat mana? Lewat model perilaku gurunya. Nah, ini ketika di dalam konteks kelas. Bagaimana ketika dalam konteks sekolah? Dalam konteks sekolah, peraturan sekolah yang non-diskriminatif, peraturan sekolah yang mengedepankan keberlanjutan, peraturan sekolah yang mengangkat pentingnya melestarikan alam, tidak dalam bentuk kegiatan tetapi peningkatan kesadaran terlebih dahulu. Bukan hanya dalam bentuk aktivitas-aktivitasnya,
tetapi anak-anak perlu diajak refleksi. Kenapa di sekolah kita mengajak kalian misalnya membangun kebun sekolah, misalnya membangun tanaman obat dan sebagainya. Bukan hanya mengajak ayo bikin tanaman obat, tetapi diajak berefleksi. Nah, untuk konteks sekolah, transformasi pendidikan kita saat ini yang sedang berlangsung, dan saya bahagia tadi mendengarkan uraian dalam bahasa Inggris tentang Center for Global Citizenship yang dipimpin oleh Prof. Dasim tadi, yang menyampaikan bahwa di dalam kebijakan kurikulum merdeka, dalam kebijakan Merdeka Belajar diusung profil pelajar Pancasila yang mengedepankan 6 dimensinya, dan semua dimensi ini berbasis pada Pancasila. Dan yang lebih penting, ada mata pelajaran kokurikuler yang disebut proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi Indonesia secara resmi dalam transformasi yang terjadi saat ini telah mengusung pendidikan kewarganegaraan global melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan 7 tema besar secara nasional. Apa 7 tema nasional proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Yang pertama adalah gaya hidup berkelanjutan, yang tujuannya adalah supaya siswa mengembangkan kemampuan berpikir sistemik, memahami keterkaitan aktivitas manusia dengan dampak-dampak global yang menjadi akibatnya, termasuk perubahan iklim. Nah, ini sudah, saya bilang, saya angkat topi untuk transformasi saat ini, karena ini sejalan dengan transformasi yang dilakukan oleh dunia. Ini penting. Jadi kita sudah punya alatnya, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tema yang kedua, kearifan lokal. Nah, minggu lalu saya bersama Gubernur Jawa Barat melaksanakan festival Jabatan Masagi yang mengangkat kearifan lokal sebagai alat untuk membangun kesadaran kewarganegaraan global. Jabar Masagi itu adalah kearifan lokal yang dimiliki, nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh warga Jawa Barat, yang kemudian dikemas dalam berbagai aktivitas untuk mengarah pada kewarganegaraan global. Ini keren sekali. Jadi Indonesia dengan keragaman budayanya, suku bangsanya, semua wilayah mempunyai kearifan lokal yang menjunjung tinggi kemaslahatan kehidupan manusia, baik antar manusia maupun antar manusia dan alam. Kalau antar manusia dan Sang Pencipta, ini sudah menjadi pakem ya, bahwa setiap orang di Indonesia beragama, tetapi bukan hanya secara vertikal, tetapi juga horizontal terhadap orang lain dan terhadap alam. Nah, ini Indonesia kaya sekali. Nah, itulah sebabnya pendidikan kewarganegaraan global menjadi super penting bagi Indonesia. Yang ketiga, tema ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ini sudah jelas. Bhinneka Tunggal Ika adalah ruh daripada kewarganegaraan global. Kita sudah punya, ya. Kemudian bangunlah jiwa dan raganya. Ini adalah tema yang berikutnya secara nasional. Dan kemudian tema berikutnya suara demokrasi. Dalam lingkungan sekolah, siswa mencoba mempraktekkan sistem demokrasi dan seterusnya. Ini adalah secara terstruktur dan formal Indonesia telah mengusung kewarganegaraan global di dalam proyek profil pelajar Pancasila. Kemudian karena
teknologi saat ini memang tidak bisa dihindarkan, maka salah satu tema berikutnya adalah berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Ini keren-keren judul proyeknya ini, ya. Dan untuk sampai pada judul-judul ini upayanya hampir setahun sebenarnya. Yang terakhir ini untuk menampung teman-teman yang mengajar di SMK, ada tema kewirausahaan. Bagaimana mengusung tema kewirausahaan untuk membangun kewarganegaraan global melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi secara sekolah, kita saat ini pada era yang sangat tepat karena kebijakan yang dikeluarkan membantu sekolah untuk kemudian mewujudkan kewarganegaraan global dari usia dini, karena ini juga diberikan buku panduannya sejak dari TK. Nah, bagaimana pendidikan kewarganegaraan diselenggarakan dalam konteks masyarakat? Dalam konteks masyarakat ada perkumpulan, ada kegiatan RT, ada kegiatan RW, ada yang itu semua adalah dalam rangka mengarah pada pendidikan kewarganegaraan global yang berpijak pada 3 tadi. Solidaritas, persamaan hak asasi artinya kemanusiaan, dan non-diskriminatif. Nah, dalam konteks negara, kenapa penting untuk Indonesia? Mengapa mendidik warga negara Indonesia untuk memahami kewarganegaraan global semakin penting? Bukan tidak penting sebelumnya, penting, tetapi saat ini semakin penting. Kenapa? Karena dunia telah menjadi wilayah yang nyaris tanpa batas. Yang nyaris tanpa batas. Artinya siapapun bisa datang ke Indonesia dan siapapun dari Indonesia bisa datang ke tempat lain. Yang membatasi bukan hanya peraturan, karena peraturan bisa dilanggar. Yang membatasi, yang bisa kemudian menjaga adalah perilaku setiap individu warga negara. Bukan hanya peraturan. Contohnya, peraturan anti korupsi juga sudah seketat apa, tetapi orang bisa cari cara untuk korupsi. Artinya, pendidikan kewarganegaraan global maupun kewarganegaraan kita, intinya adalah penguatan perilaku individu. Dan ini yang terus patut dijaga, dan di dalam konteks pendidikan kita harus memberikan tenaga yang lebih kuat lagi untuk mencari strategi bagaimana membangun kesadaran kewarganegaraan global ini bagi anak-anak generasi alfa yang telah lahir dalam dunia digital. Nah, ini yang perlu menjadi pemikiran kita bersama. Mungkin nanti bersama APSEU dan Center for Global Citizenship yang ada di UPI, kita bisa menggagas lebih jauh. Ada yang saya hormati Pak Aceh di sana. Kita bisa membangun membantu teman-teman guru di seluruh Indonesia, tidak hanya dalam konteks Jawa Barat. Nah, Frisian Flex susu sereal, kuat berenergi, sat-sat menangkan interview. Beli sekarang. Ketika dalam konteks negara, kita perlu memikirkan, kalau tadi saya menyimak Pak Dekan tadi menyampaikan rawan Indonesia. Ya memang bukan sengaja dirawan-rawanin, karena memang secara geografis Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan hampir 18.000 pulau yang dihuni oleh 360 suku bangsa. Nah, ini
ketika kita tidak melakukan penguatan kewarganegaraan global, ini yang nantinya akan menjadi pintu-pintu celah yang akan merupakan yang memberi kesempatan bagi orang lain yang menginginkan sesuatu dari negara kita. Nah, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar memiliki potensi untuk menjadi poros maritim dunia. Ini poros maritim dunia ini, makanya pada periode yang lalu itu Ibu Menteri Kelautan yang sering menyebur-nyeburkan itu kan, ini kan karena Indonesia itu 70% adalah wilayah kelautan. Nah, Indonesia berpotensi menjadi poros maritim dunia yang bertujuan untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara maritim besar, kuat, makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia. Di mana ini untuk menjaga ini semua diawali dari PAUD. Bukan semata-mata membicarakan tentang negara Indonesia sebagai negara kepulauan, negara kelautan kepada anak-anak, tetapi membangun perilaku kesadaran bahwa setiap tindakan yang dilakukan nanti dalam kehidupan sehari-hari berdampak besar terhadap bagian-bagian lain dalam kehidupan. Ini yang menjadi pentingnya pendidikan kewarganegaraan global untuk anak-anak Indonesia. Nah, kemudian Indonesia juga merupakan salah satu negara dengan kawasan hutan terluas di dunia dan memiliki keragaman hayati yang sangat tinggi. Nah, saat ini saya karena di Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO mengurusi warisan-warisan alam yang telah didaftarkan kepada UNESCO. Nah, ketika telah diinkripsi oleh UNESCO, warisan alam yang terdaftar di UNESCO, kita sebagai bangsa yang mendaftarkan harus patut pada konvensi yang dikeluarkan oleh UNESCO, yaitu menjaganya. Kenapa? Karena ketika aneka ragam hayati dan kawasan hutan itu rusak, yang tidak imbang itu bukan hanya wilayah hutan tersebut, tetapi di berbagai wilayah di dunia ikut mendapatkan dampak. Makanya ada isu climate change. Climate change itu merupakan kumpulan dari berbagai praktek buruk manusia terhadap alam, yang akibatnya kita mengalami musim panas berkepanjangan, musim hujan yang terus-terusan. Kalau di negara 4 musim belum waktunya winter sudah winter, dan banyak lagi. Nah, kapan kita memulai pendidikan tersebut? Kita mulai dari anak-anak usia dini, dan itu yang nantinya akan menjadi penjaga Indonesia, keutuhan Indonesia. Nah, bagaimana sekarang dengan yang sudah terjadi? Ya, kita sudah mengenalkan. Tetapi sekali lagi, tidak perlu mengenalkan anak-anak, hutan kita nggak usah. Kita mengarah pada proses peningkatan kualitas perilaku yang pada akhirnya nanti ketika anak-anak sudah berperan dalam kehidupan masyarakat, mereka sudah dapat mempraktekkan itu tanpa berpikir, sudah menjadi bagian dari kehidupan. Yang berikutnya, Indonesia adalah superpower untuk budaya. Bagaimana tidak? 300 sekian suku bangsa yang ada di Indonesia, masing-masing mempunyai filosofi kehidupan, mempunyai budaya tersendiri. Superpower.
Nah, budaya itu bukan artefak tariannya, bukan. Tetapi apa filosofi yang ada di balik budaya-budaya itu? Apa filosofi yang membangun kemaslahatan kehidupan manusia di atas bumi? Semua ada nilai-nilainya. Kalau tadi saya contohkan Jabar Masagi, semua yang diangkat adalah nilai-nilai yang dianut oleh dipercaya oleh masyarakat Jawa Barat untuk meningkatkan kebaikan dan perbaikan di atas bumi. Adik-adik, Bapak dan Ibu sekalian, kembali Pancasila adalah unsur utama dalam pendidikan kewarganegaraan global. Jika kita memahami dan menjalankan Pancasila dalam setiap perilaku kita, dalam setiap profesi maupun kenegaraan, maka kita sebenarnya telah menjalankan pendidikan kewarganegaraan global. Ketika bicara pendidikan, kita berbicara prevensi, ya. Kita berbicara menyiapkan. Bahwasanya saat ini terjadi pelanggaran-pelanggaran, penyelewengan, maka kita umat yang sengaja menceburkan diri dalam dunia pendidikan perlu melakukan refleksi apa yang perlu kita perbaiki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita beri aplaus untuk Ibu Ice. Terima kasih paparan yang sangat inspiratif bagi kita. Kalau boleh saya menyimpulkan adik-adik mahasiswa ini ya, baik yang luring maupun yang daring, bahwa Global Citizenship Education itu atau pendidikan kewarganegaraan global itu bukan mata pelajaran ataupun bukan mata kuliah, tetapi memang satu pendekatan pendidikan. Jadi suatu pendekatan pendidikan untuk apa? Itu untuk ada 3 hal ya, 3 aspek, untuk mengembangkan 3 aspek dari peserta didik itu. Yang pertama itu rasa hormat, yang kedua solidaritas, yang ketiga itu membangun rasa kemanusiaan. Jadi dalam pendekatan pendidikan lewat pendidikan kewarganegaraan global itu kenapa? Ya sebab secara faktual kita itu menjadi warga negara global ya. Kita hidup di tengah-tengah bangsa lain, kita hidup di tengah-tengah warga negara lain ya. Bahwa dalam konteks kenapa sekarang lebih dipentingkan lagi bahwa nyatanya dunia kita itu sekarang sudah hampir tanpa batas gitu ya. Sehingga orang masuk keluar masuk walaupun ada pagar hukum tetapi biasa suka diakal-akalin. Jadi benteng terakhir itu adalah perilaku kita sendiri gitu, yang akan membuat dunia lebih damai, yang membuat dunia lebih aman gitu ya. Nah, jadi ada 3 aspek itu, jadi menumbuhkan rasa hormat, menumbuhkan solidaritas dan rasa kemanusiaan dalam rangka memberdayakan peserta didik, siswa, mahasiswa, generasi muda lain gitu, akan berperan secara proaktif gitu ya. Ya, dan bertanggung jawab sehingga bisa berkontribusi dalam menyelesaikan tantangan global, masalah global, sehingga masyarakat kita itu menjadi masyarakat dunia yang lebih inklusif, lebih damai, lebih adil. Nah itu sebetulnya. Jadi oleh karena itu betul kata Ibu Ice bahwa kalau melihat masakan itu ya biasanya tuh ini kurang enak tuh, biasanya kurang garam gitu. Jadi seperti garam ya, Giset itu seperti garam, bahwa dalam dunia pendidikan ini memang mesti dikembangkan itu ya, aspek-aspek 3 aspek tadi. Bagaimana rasa hormat, solidaritas dan rasa kemanusiaan kita tumbuh ya sebagai generasi muda.